Hari ini kita akan buat bumbu rendang ya guys ya, karena kemarin bumbu rendangnya untuk stok itu habis, makanya kita buat hari ini. Halo, selamat pagi semuanya, Sobat PMI Pekerja Migran Indonesia. Ya, seperti biasa, rutinitas kali ini ya, apalagi kalau nggak kerja ya kan. Yang pertama-tama kita harus paskat dulu, karena kita kalau nggak paskat nanti nggak digaji. Ya, nggak bercanda-bercanda. Dan yang pertama kita harus megang nasi dulu, karena ini yang paling penting. Kalau kita nggak masak nasi, nanti itu kita nggak bakalan bisa buat cateringan hari ini guys. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak banget buat teman-teman yang sudah nonton di YouTube channel aku, di TikTok aku ya, video-video aku. Semoga kalian tuh nggak bosen. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, di share ke teman-teman kalian. Dan juga kalau misalnya kalian tuh ada opini atau masukan, boleh ditulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Oh ya guys, kita langsung masak nasi aja ya. Yang pertama kita akan cuci beras dulu. Biasanya aku tuh masaknya kalau pagi tuh 10 kilo itu satu bag gitu ya. Satu plastik itu 10 kilo, dan biasanya aku tambahin 10 cup lagi biar nggak kurang ya. Karena kita tuh buatnya diparuh. Yang satunya itu buat kedai, yang satunya itu separuhnya lagi tuh buat kita buat cateringan. Tapi hari ini cateringannya tuh nggak banyak guys, cuma 33, karena yang ngambil catering hari ini cuma satu kilang aja atau satu pabrik aja, yaitu pabrik ayam ya. Jadi yang kilang satunya itu kilang biskuit hari ini tuh order lain. Ya memang tetap aja order di tempat aku di kedai yang aku kerja ini, cuma itu menunya nggak aku yang buat ya, tapi temen aku, dan itu tuh menu yang memang udah ada di buku menu kalau di restorannya gitu. Untuk menu kali ini tuh simpel banget ya guys ya, cuma ayam masak kecap sama oseng kubis di tumis sos tiram gitu. Dan kebetulan hari ini tuh guys, hari ini tuh aku mau nyiapin bumbu rendang karena stok bumbu rendang tuh habis ya. Jadi hari ini tuh aku mau nyiapin, biasanya tuh 8 tong ya, 8 tong tuh nggak tahu lah berapa kilo, cuma itu biasanya aku nyiapinnya segitu untuk standby kalau kita mau buat rendang ya. Jadi kalau kita pas buat bumbu rendang itu kita nggak harus ngeblend mendadak ya, karena kita udah punya stoknya gitu. Dan ini kita udah cuci nasi pula. Kita udah nyuci berasnya ya guys ya, terus kita masukin aja ke dalam rice cookernya. Rice cookernya di sini besar ya guys ya, karena kita tuh masaknya tuh dalam jumlah banyak. Gak mungkin kan kita kalau pakai rice cooker yang kecil ya kan, mau berapa kali masak gitu ya. Karena di sini harusnya masaknya selalunya banyak gitu, 10 kilo sama 10 cup yang aku sebutin tadi di awal. Kalau teman-teman tuh penasaran, hari-hari itu akan buat cateringan gitu ya Bang ya? Iya, karena setiap hari itu kita buat cateringan ya, kecuali hari Minggu karena kilang atau pabriknya itu juga tutup, jadi gitu, mereka tuh nggak order di kita. Guys, aku juga mau kasih tahu kalau di tempat kerja aku tuh ada 2 shift ya. Ya, shift satu tuh jam 9 pagi sampai jam 8 malam, dan shift petang atau shift siangnya itu jam 11 siang sampai jam 10 malam. Jadi kita tuh kerjanya tuh 11 jam ya di tempat kerja aku ini. Biasanya kalau di kilang atau di pabrik itu 8 jam, cuma kalau di restoran itu kita kerjanya berapa tadi? 11 jam ya, ya 11 jam kalau di tempat kita. Karena kita udah siapin nasi tadi ya, itu tinggal nunggu matangnya aja, terus kita siapin rendangnya. Yang pertama kita nyalain kompor, terus ditaruhin wajan ya. Dan di sini tuh kita pakai bumbu rendang yang udah kita siapin sebelumnya ya, udah standby gitu. Dan pertama-tama kita masukin chili bo atau chili blender atau apa ya, kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya, pokoknya cabai yang udah di blender gitulah, yang secara kemasan gitu ya kalau di sini. Dan nanti baru dimasukin bumbu rendang, terus dimasukin serai, terus kayu manis, terus bunga lawang kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk ukurannya sendiri, aku tuh biasanya agak-agak ya sesuai kebutuhan. Kalau kita masaknya banyak ya kita banyakin, kalau kita masaknya sedikit ya kita cuma sedikit gitu aja. Tapi biasanya tuh aku masaknya ya, kalau aku sendiri tuh biasanya masaknya kalau 30 pieces ya, 30 pieces ayam, atau kadang lebih mungkin 35 gitu, dan itu biasanya aku cuma 6 centong, terus dikasih bumbunya tuh kita agak sedikit. Kalau misalnya kayak udah merah gitu ya udah gitu, nggak usah ditambah.
ditambahin lagi soalnya Cilegonnya tuh pedes, guys. Dan di sini kita sambil ngopi aja dulu ya karena tadi tuh udah kita siapin. Biasanya tuh aku masak sayurnya dulu ya guys ya, karena sayurnya itu cepat. Jadi kita langsung tumis aja dulu kubisnya. Yang pertama kita masukin bawang putih, terus masukin cabenya gitu, ditumis sampai harum, terus kita masukin kubisnya aja gitu. Terus ditumis. Nanti kalau udah ditumis gitu, kita masukin saus tiram ya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kita dirasa kurang asin ya kita tambahin chicken stock atau masako atau seasoning kayak gitu, terus tambahin gula sedikit. Nah, ini kubisnya kita udah masukin, terus kita aduk-aduk aja biar matangnya tuh merata ya guys ya. Nah, karena tadi tuh kubisnya udah setengah mateng ya, kita langsung masukin saus tiramnya. Untuk ukurannya kita sesuaiin sendiri ya, kayak dia agak-agak gitu. Terus kalau misalnya cukup ya udah gitu aja. Terus misalnya nanti kalau kurang asin atau apa itu kita tambahin seasoning lagi gitu. Nah, karena kubisnya udah mateng, langsung aja kita nyiapin untuk ayam masak kecapnya. Yang pertama kita langsung goreng ayamnya dulu sampai mateng dan agak kering gitu ya. Terus nanti kita masukin untuk yang pertama itu biasanya kita tumis aja untuk jahe sama bawang putihnya ya guys ya. Karena jahenya itu harus bener-bener mateng. Kalau nggak mateng tuh nanti baunya tuh kayak bau-bau mentah gitu loh. Terus bawangnya tuh juga harus sampai harum gitu baru kita masukin bumbu-bumbu yang lainnya ya. Terus kalau dirasa udah mateng, udah harum gitu, kita masukin bawang besar atau bawang bombay merah gitu ya. Ini juga kita tumis sampai dia itu agak layu gitu ya. Karena kalau nggak terlalu mateng gitu, itu biasanya juga bau mentah. Dan masukin juga ini cili besar atau cabai merah besarnya itu kita tumis bebarengan biar sama-sama mateng ya guys ya. Terus kalau udah ini kita masukin saus tiramnya dulu. Yang pertama itu saus tiram dulu ya guys ya, baru kecap manisnya. Terus kita tuh langsung aduk-aduk aja sampai rata. Ntar kalau kita udah dirasa udah merata gitu baru kita tuh tambahin air secukupnya aja. Nah, kalau dirasa udah mateng kayak gini ya guys ya, kita langsung masukin ayam yang kita udah goreng tadi ya. Ayam itu tuh harus bener-bener mateng terus agak kering gitu biar nanti tuh nggak lembek ya. Biasanya aku kayak gitu sih. Oh ya guys ya, di video ini tuh nggak terlalu panjang ya karena takut juga bosen gitu loh. Terus hari ini tuh kegiatan aku tuh nggak banyak yang aku record ya. Jadi sekedarnya aja gitu loh ya. Sekedarnya aku buat konten gitu aja sih ya. Terus kalau udah kayak gini kita langsung masukin ke dalam polystyrene yang udah kita siapin nasi gitu tadi ya. Nah, di sini tuh aku juga udah dibantuin temen aku untuk masukin nasi tadi ya. Masukin nasi, terus ayam kecapnya gitu. Terus aku tinggal masukin sayur kubisnya ya. Ini kayak gini guys ya. Penampakannya. Nah, ini penampakannya kayak gini guys ya. Untuk kita udah siap, terus kita langsung packing aja. Aku nggak sempet video ini ya tadi buat packingnya. Kita langsung masukin ke dalam bandnya bos aku untuk dianterin ke kilangnya guys ya. Terus habis ini kita tuh langsung mau buat bumbu rendang ya. Sebenarnya banyak banget kegiatan aku, cuma aku nggak record semua ya takut kepanjangan banget guys ya. Terus kita langsung buat bumbu rendangnya aja. Ini bumbu-bumbunya kayak bahan-bahannya gitu aku udah siapin dari semalam ya guys ya. Kita tinggal ngeblend aja hari ini. Ya untuk bumbu-bumbunya kayak gini aja guys ya. Kalau kalian tahu bumbu rendangnya, kalau kalian pengen tahu juga gitu, kalian bisa search di Google aja ya. Aku nggak bisa sebutin satu-satu karena ini banyak banget bahannya ya. Dan di sini tuh aku buat bumbu rendangnya tuh nggak sedikit ya guys ya, banyak banget karena itu untuk stok biasanya untuk 2 minggu atau 1 minggu lebih kayak gitu. Karena kita tuh kalau nyiapin cuma sedikit tuh kayak nanggung gitu loh. Jadi kita tuh nyiapinnya langsung aja yang untuk 1 minggu lebih gitu biar kita tuh nggak buat-buat lagi. Biasanya kalau aku buat ini tuh ada kali kalau 40 kiloan gitu tuh ada guys ya. Karena itu di sini banyak banget bahan-bahannya ya. Oke guys, aku
mau nyiapin bumbu rendangnya, dan itu tadi sekedar video-video yang aku share ke YouTube biar kalian tuh paham atau kalian tuh ngerti suasana atau rutinitas kerja aku di Malaysia ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau teman kalian tuh ada yang kerja di Malaysia atau bagian di kedai makan kayak aku ini. Oke guys, itu tadi videonya, dan see you next time and bye bye.